Mei, Juni. Ini sangat menentukan sekali. Pertumbuhan ekonomi kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7% di kuartal kedua. Bukan barang yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau dukungan dari daerah, dukungan dari provinsi, dukungan dari kota, dukungan dari kabupaten, semuanya bergerak bersama-sama. Saya yakin ini menjadi sesuatu yang mudah. Inilah mimpi tinggi Presiden terhadap Ibu Pertiwi yang masih berkutat di dalam pagebluk pandemi, ekonomi tumbuh hingga 7% pada kuartal kedua tahun ini. Hasrat menggebu ini salah satunya didasari oleh aktivitas manufaktur yang sudah mulai bergeliat lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 menginfeksi tanah air. Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia berada di posisi 53 pada Maret 2021. Artinya aktivitas industri kian ekspansif untuk mengantisipasi naiknya kebutuhan pasar. Selain itu, insentif pajak dan stimulus yang mendorong demand disebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Melalui relaksasi insentif PPh Badan, PPh terkait impor hingga stimulus UMKM yang didorong dengan program vaksinasi diharapkan bisa kembali menggeliatkan ekonomi domestik. Roda ekonomi Indonesia diharap bisa rebound usai menyusut 2,1% pada tahun 2020 dengan tekanan paling dalam dialami pada kuartal 2-nya. 2020 menjadi momen kontraksi ekonomi tahunan pertama Indonesia sejak krisis keuangan Asia. Tetapi penurunan itu lebih dangkal daripada yang dialami sebagian besar negara di kawasan ini. Nah, kuartal 2 2020 itu kan kuartal yang sangat-sangat dalam kontraksi kita. Ya. Karena itu, satu sisi kuartal 2 2021 ini kita akan memiliki yang namanya technical rebound. Karena mulainya dari minus 5,32, kita yakin bahwa pasti ada technical rebound-nya secara teknikal. Hampir 6 juta orang, 5,6 juta orang sudah menerima vaksinasi dengan suntikan yang kedua. Ini kan harusnya menimbulkan confidence. Nah, kita juga sudah mulai lihat, confidence sudah mulai muncul. Perjalanan mulai ramai. Kalau di Jakarta, Bung Elmo mungkin tahu, jalanan mulai agak-agak macet. Namun, kalangan pengusaha meragukan keinginan ini bisa tercapai dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum Kadin, Beni Sutrisno menilai, ekonomi Indonesia baru mampu melaju agresif usai adanya penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi proses distribusi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga belum gencar seperti yang diharapkan bisa menjadi kendala ekonomi dalam negeri melesat. Di sisi lain, pembatasan mobilitas masyarakat di masa mudik Lebaran juga dianggap mampu menekan kinerja dunia usaha. Lantaran aktivitas dan mobilitas adalah kunci untuk menumbuhkan ekonomi. Jika mengutip data dari COVID-19, Community Mobility Reports dari Google, rata-rata kunjungan warga Indonesia di pusat perbelanjaan, retail, dan lokasi wisata sekitar 33,79% di bawah normal. Sementara pada 1 hingga 11 April 2021, rata-rata tingkat kunjungan masih 9,55% di bawah normal. Nah, namun saat ini kan agak berbeda di tahun 2021 sama dengan tahun 2000 tahun lalu. Bahwa adanya kebijakan larangan mudik. Nah, tentu ini juga bisa berpengaruh terhadap okupansi pada saat Lebaran itu nanti gitu, karena tidak adanya pergerakan. Nah, itu masalahnya ada di sana nanti. Walaupun sebenarnya pemerintah juga mengatakan objek wisata boleh dibuka. Nah, sementara yang mengisi destinasi pada saat Lebaran itu adalah orang-orang yang datang dari destinasi lain, bukan di destinasinya sendiri yang bergerak gitu. Bila melihat perkembangan ekonomi secara kuartalan di kawasan, saat ini baru Cina, Vietnam, dan Singapura yang mampu lepas dari cengkraman resesi. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi negeri tirai bambu bahkan tumbuh 18,3% secara tahunan, torehan tertinggi sepanjang sejarah. Memang, negara ini memang sudah mampu mengendalikan kasus COVID-19. Lalu mampukah Indonesia mengikuti jejak tetangga-tetangganya ini? Tentunya bukan hal mudah membuat ekonomi membumbung tinggi saat Ibu Pertiwi masih terkungkung pandemi. Bahkan vaksinasi masih jauh dari ekspektasi dan mobilitas masyarakat tak ngegas secara berarti.